Baik, kita lanjutkan. Ini adalah video kedua. Di video kedua ini kita akan eh, melakukan ya tahap yang kedua, yaitu membuat daftar akun atau account list ya. Di video pertama tadi kita sudah berhasil membuat identitas awal perusahaan ya. Maka sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu membuat daftar akun atau account list. Oke, baik. Untuk membuat daftar akun tersedia dua cara ya. Ada cara manual, yaitu diketik satu persatu. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara import ya. Nah, di sini saya menggunakan cara import untuk mempercepat pengisian datanya ya. Pastikan terlebih dahulu teman-teman telah menyiapkan daftar importnya ya, daftar akunnya seperti ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan daftar akun ya atau soal ini, silakan di-download di link deskripsi video yang saya sertakan ya di file di video di YouTube ini ya. Ada saya sertakan filenya di link downloadnya di bagian bawah ya. Oke. Nah, jika sudah, nah sekarang kita langsung saja melakukan import daftar akun ya. Caranya kita masuk ke menu file ya. Pertama kita masuk dulu ke account, kemudian account list ya. Kita bisa lihat di sini adalah daftar akun standar yang telah disiapkan oleh Mayop ya. Ini adalah standar sekali daftar akun standar yang telah dibuatkan oleh Mayop. Nah, sekarang kita akan mengimport daftar akun yang telah saya buat. Adapun caranya sebagai berikut. Kita klik menu file, kemudian klik menu import ya, ini. Klik file, kemudian import data. Kemudian di sini kita masuk ke menu account yang ini, kemudian kita masuk ke menu ini account information ya. Saya klik oke. Kemudian di sini yang perlu kita rubah adalah di menu ini duplicate record. Di sini kita memilih ini update existing record ya. Kita klik oke. Kemudian setelah selesai kita klik menu ini continue. Oke, kemudian kita arahkan di mana kita menyimpan daftar file import tersebut ya. Oke. Sekarang saya arahkan, kebetulan saya simpan di desktop. Nah, di sini ada. Nah, sekarang saya klik daftar akun ya. Saya arahkan ke sini daftar akun. Kemudian klik open. Ya, jika muncul seperti ini, kita klik menu match all. Kemudian selanjutnya klik import. Ya, sekarang akan mengimport daftar akun. Daftar akun di sini akan bertambah. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa lihat daftar akunnya sudah bertambah ya, mengalami pertambahan karena kita sudah melakukan import. Ya, ini lebih cepat ya daripada kita membuat satu persatu daftar akunnya diketik manual ya. Nah, selanjutnya jika telah selesai melakukan import di sini, saya akan menyesuaikan kembali daftar akun di sini dengan di soal ya. Saya buka soalnya. Daftar akun yang ada di soal adalah ini ya. Nah, ini adalah daftar akunnya. Dengan kata lain, ini adalah neraca saldonya. Yang kita butuhkan adalah yang ini. Ya, kita akan menyesuaikan kembali. Saya mulai dulu dari yang paling bawah ya. Kepala 9. Ya, seperti ini, order expand. Saya buka juga di Mayop. Saya pindah ke order expand di sini. Nah, pastikan data akun di sini sama dengan di soal ya. Di sini ada 4. Bank charge, late fees, order expand, tax expand. Kita cek di soal. Bank charge, late fees, orders, tax expand ya, sudah sama. Oke, jika sudah sama, maka saya anggap kepala 9, order expand sudah beres ya. Saya sebut kepala 9 karena di sini awalnya kepala 9 angkanya. Kemudian saya pindah ke order income kepala 8. Di sini isinya cuma 2, interest income dengan late fees collect. Kita cek di soal kepala 8 ya. Isinya cuma 2 juga, interest income dengan late fees collect ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya masuk ke kepala 6, expand ya. Saya buka di soal juga. Di soal kepala 6. Nah, di sini terbagi dua. Ada yang general and administrative expense dengan selling expense. Saya lihat di soal.
di Mayop ya, sama seperti ini, general dengan selling expense. Saya cek terlebih dahulu selling expense-nya. Selling expense di sini ada 3 isi. Kita cek. Di sini juga ada 3 isinya. Oke. Kemudian general and administrative expense. Ini isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 10 ya, ada 10. Kita cek di Mayop. Oke, di sini juga sudah ada 10. Nah, berarti di sini kita kelebihan 2 akun ya, yang ini work and salaries dengan order employer expense ya. Kelebihan, kenapa kelebihan? Karena ini adalah akun standar yang telah disiapkan oleh Mayop. Karena akun ini tidak kita gunakan, maka akun ini bisa kita hapus ya. Jadi 2 akun ini kita hapus. Cara menghapusnya, kita klik panah putih di sini ya, kemudian klik kanan ya, di sini kita klik kanan, kemudian pilih delete account. Oke, kita bisa lihat sudah terhapus 1. Selanjutnya kita hapus lagi yang satunya lagi, klik panah putih, kemudian klik kanan, kemudian klik ini delete account. Oke, kita bisa cek sudah hilang. Kemudian kita pindah ke kepala 5, cost of goods sold ya. Kita lihat di soal, kepala 5 hanya 1 ya, cost of goods sold. Oke. Kemudian selanjutnya kita pindah ke kepala 4, sales. Kepala 4 sales ada 3 akunnya. Kita cek di programnya di Mayop. Di sini juga ada 3, sales discount dengan retur penjualan ya, sales retur ya. Kita cek di soal. Oke, sudah sama seperti ini. Oke, kita lanjut di kepala 3 ya. Kepala 3 di sini ada 4 akun ya. Common stock, retained earning, current earning dengan dividen. Kita cek di Mayop. Equity. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini kalau setelah kita perhatikan akun current earning ini juga double ya. Kita bisa lihat di sini 3.000 dengan 3.900. Ini double ya, karena double maka salah satunya saya hapus ya. Salah satu dari file ini saya hapus. Nah, cara menghapusnya ya. Cara menghapusnya kita perlu melihat ya di menu di sini, di kolom lingkar di sini ada tanda centang ya. Yang ada tanda centangnya maka ini tidak bisa dihapus. Ya, yang ada tanda centangnya tidak bisa dihapus. Maka yang perlu kita hapus di sini karena ada 2, maka yang perlu kita hapus adalah yang ini, current earning ya. Yang perlu kita lihat di sini adalah nomornya saja 3.000, maka nanti nomor ini kita rubah juga ke 3.000 ya. Oke, sekarang saya hapus dulu yang ini current earning. Klik panah putih, kemudian klik kanan delete account. Nah, kemudian current earning ini saya klik panah putih. Nomor akunnya tadi 3.000 ya. Kemudian di soal namanya, kita lihat di soal adalah namanya current earning ya. Current earning, maka year-nya saya hapus saja. Ini. Oke, kemudian jika sudah selesai, klik OK. Nah, kita bisa lihat ya. Selanjutnya, akun yang double adalah ini, retained earning. Di sini juga ada 2 ya. Maka akun ini kita hapus, retained ini yang dibawa karena ini tidak memiliki tanda centang di sini. Artinya tidak terhubung dengan akun yang lain. Maka yang ini saya hapus. Yang perlu kita ingat adalah nomornya ya, 3.2000. Ini klik panah putih, kemudian klik kanan, kemudian klik delete account. Ya, saya klik ini retained earning, panah putih saya klik. Nomor akunnya kita perbaiki 3.2000. Oke. Kemudian nama akunnya sudah betul, retained earning. Nah, jika sudah kita klik OK. Ya, seperti itu. Kita coba cek ya, common stock, retained earning, di current earning dengan dividen ya. Sedangkan yang ini, historical balancing, ini tidak perlu dihapus ya. Dan memang tidak bisa dihapus. Akun ini digunakan oleh Mayop Accounting untuk ketika kita memasukkan saldo awal ya. Jadi ini adalah ibaratnya akun penyeimbang ya, seperti itu. Jadi sekalipun di soal kepala 3 ada 4 ya, namun di Mayop ada 5 ya, karena yang historical balancing ini wajib ada di Mayop ya. Dan ini memang tidak bisa dihapus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu ini kepala 2 ya, liability. Kita masuk kepala 2 liability. Kemudian nanti kita sekaligus masuk juga di kepala 1 aset ya. Aset dengan liability.
Nah, di sini eh, kita cek kembali ya. Ini sudah betul. Yang ini sudah betul. Sedangkan di sini ada dua akun yang tidak kita gunakan, yaitu trade creditor dengan payroll liabilities ya. Begitu juga dengan di aset. Ini sudah sesuai ya. Dari yang ini sampai yang ini sudah sesuai, maka yang 3 akun di atas ini perlu kita hapus ya. Check account, Anda first phone dengan trade debtor karena kita tidak gunakan. Namun kita tidak bisa serta-merta menghapus karena di sini ada menu centangnya, linketnya. Maka tanda centang ini ya, tanda centang ini harus kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan ke akun yang ada di bawah supaya akun ini, yang 3 akun ini tidak kita gunakan. Baik, cara menghapusnya adalah kita masuk ke menu setup, kemudian menu linked account ya, ini klik setup linked account, kemudian kita klik ini account and banking account. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan ya, equity account for historical balancing ya, ini sudah betul historical balancing. Sedangkan yang di bawah bank account for under faucet fund, ini kita bisa ganti, kita arahkan ke menu petty cash ya, seperti itu. Kemudian muncul seperti ini, kita klik yes ya, kita bisa lihat sudah berubah ya. Selanjutnya kita bisa lihat di atas ini, Anda voucher phone ini sudah pindah ke menu petty cash, tanda centangnya. Selanjutnya cek account, trade debtor dengan trade creditor ya. Nah, sekarang kita lihat kembali soal. Di sini ketika kita mengatur linked account, kita juga perlu membaca kebijakan akuntansi perusahaan ya. Oke. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini di nomor 6, poin 6. Di sini ada penjelasan. Cek di atas 750.000 ya. Di atas uang yang keluar di atas 750.000 maka menggunakan cek ya. Di sini ada pengeluaran untuk pembayaran hutang menggunakan rekening bank Mamalat ya. Sedangkan Bank Permata Syariah untuk pengeluaran lainnya ya. Ini perlu kita perhatikan. Sedangkan yang di bawah 750.000 menggunakan sistem dana tidak tetap. Nah, kemudian semua penerimaan kas berasal dari pelunasan piutang masuk ke rekening Bank Muamalat dan di-store juga pada hari itu juga ke bank ya. Jadi Bank Muamalat ini digunakan untuk pembayaran utang dagang sekaligus juga digunakan untuk menerima piutang dagang. Maka ketika kita mengatur linked account-nya, ini perlu kita perhatikan ya. Baik, kita kembali ke Mayopnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu setup, kemudian linked account. Ya, sekarang kita masuk ke sales account ya, yang ini sales account, kita klik. Nah, di sini asset account for tracking receivable. Ini kita ganti, kita arahkan ke account receivable ya. Kita cek di sini account receivable. Ya, ini ada. Kemudian klik use account. Nah, kemudian di bawahnya bank account for customers receipt, akun bank yang digunakan untuk menerima piutang. Ya, tadi setelah kita baca kebijakan akuntansinya, itu menggunakan rekening Bank Muamalat. Maka di sini kita ganti, kita arahkan ke Bank Muamalat. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini, I check frag on sales. Ini kita centang jika ada yang namanya pendapatan angkutan, ya, seperti itu. Kemudian ini tidak perlu kita centang. Kemudian yang ini kita centang apabila ada diskon penjualan ya. Kita coba cek di soal apakah ada akun diskon penjualan ya. Sales discount ya. Kita coba cek kepala 4. Nah, di sini ada sales discount. Ya, maka di sini kita cek yang ini I give discount for early payment. Kita arahkan ke sales discount kepala 4. Seperti itu. Kemudian yang di bawah, I assess share for late payment. Ini kita centang apabila ada akun pendapatan denda ya. Kita coba cek di soalnya. Nah, di sini ada ya. Kepala 8, late fees collect. Ini pendapatan denda. Maka yang ini kita centang, kita arahkan ke late fees collect. Late fees collect kepala 8. Seperti ini.
kemudian klik OK. Ya. Selanjutnya kita cek kembali kebijakan akuntansinya. Ya, kebijakan akuntansinya. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Kemudian kita klik OK. Kemudian satu lagi yang perlu kita atur, kita masuk ke menu setup, kemudian menu linked account, kemudian menu ini purchase account. Kita klik. Nah, yang di atas, yang ini, liability account for tracking receivable, ini kita ganti, kita arahkan ke account payable. Ini account payable. Kemudian bank account for paying bill. Nah, ini kita pilih ya. Arti dari ini adalah rekening bank yang digunakan untuk membayar hutang. Setelah kita membaca tadi kebijakan akuntansinya, ini diarahkan ke bank muamalat ya, seperti ini kita bisa cek. Maka di sini kita ganti ke bank muamalat. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ini nggak usah dicentang ya. Kemudian yang di bawah I pay freight on purchase. Ini diisi apabila ada beban angkut pembelian ya. Kita coba cek di kebijakan akuntansinya. Ya, kita ketemu di sini nomor 11 ya. Beban angkut pembelian dicatat ke dalam akun inventory ya. Maka ini kita centang ya, kita arahkan ke merchandise inventory. Seperti ini. Oke, kemudian klik OK. Kemudian I take deposit paid to supplies, ini tidak perlu kita centang karena di soal tidak ada. Kemudian I take discount for early payment, potongan pembelian ya. Potongan pembelian kalau kita lihat di daftar akun atau di account list ya, kita tidak temukan karena yang muncul hanya HPP saja ya. Jadi yang ini tidak perlu kita centang. Kemudian yang paling bawah I pay check for late payment. Ini diisi apabila ada akun beban denda. Ya, kita cek di soal. Di soal ada ya, kepala 9 ini late fees expense, beban denda. Maka yang ini pun kita klik centang, kita arahkan ke late fees expense, kepala 9 seperti ini. Kemudian klik use account. Ya, kemudian klik OK. Ya, jika sudah selesai seperti ini, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat tanda centang yang di atas tadi, yang 3 ini sudah pindah ke tempat yang lain ya. Begitu juga di liability, tanda centang tadi di trade creditor itu sudah pindah ke account payable ya. Maka jika telah pindah tanda centangnya, akun-akun ini bisa kita hapus ya. Cara menghapusnya seperti yang tadi. Ini klik panah putih, klik kanan delete account. Kemudian ini panah putih, klik kanan delete account ya. Sudah sesuai. Di aset. Nah, aset ini 3 akun yang perlu kita hapus ya. Ini klik panah putih, delete account, panah putih, delete account, panah putih, delete account ya. Sudah sama seperti ini ya. Sudah sama seperti ini. Jika kita ingin melihat keseluruhan, yang ini all account ya. Ini sudah teratur. Oke, mungkin demikian untuk video yang kedua ini, bagaimana cara melakukan import akun ya, membuat daftar akun atau account list. Nah, baik, kita lanjut lagi di video ketiga, yaitu bagaimana mengatur kode pajak atau tax